warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu ya. Perkenalkan, nama kakak Putri Roda Heros dari kelas 4 IPGSD. Kakak berasal dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar di Universitas Muhammadiyah, Tangerang. Di sini kakak akan memberitahu beberapa materi kepada kalian. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu di dalam hati menurut kepercayaannya kita masing-masing ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, adik-adik kira-kira ada yang tahu nggak nih materi apa saja yang akan kakak sampaikan? Nah, untuk materi yang pertama, kakak akan menyampaikan kegiatan atau persiapan apa saja yang dilakukan untuk menulis. Tolong simak ya adik-adik. Sebelum kakak kasih tahu persiapan apa saja untuk menulis, kakak akan menjelaskan pengertian dari menulis ya adik-adik. Nah, menulis adalah suatu kegiatan untuk menciptakan catatan atau informasi pada suatu media dengan menggunakan aksara ataupun tulisan. Menulis biasanya dilakukan menggunakan media kertas dan alat-alat seperti pensil, pulpen, ataupun spidol ya adik-adik. Nah, untuk persiapan sebelum menulis itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan ya adik-adik. Yang pertama, mencari tempat menulis yang nyaman. Kenapa kita harus mencari tempat menulis yang nyaman? Agar ketika kita menulis, kita tidak mudah merasa pegal, capek, ataupun jenuh ya adik-adik. Dan yang kedua, menyiapkan ide yang matang. Nah, untuk menulis, alangkah baiknya kita harus menyiapkan ide atau materi yang akan kita tulis terlebih dahulu ya. Jangan ketika kita menulis kita tidak tahu materi apa yang harus kita tulis. Yang ketiga, ada alat tulis. Sebelum kita mulai nulis, alangkah baiknya kita mengecek alat tulis kita terlebih dahulu seperti pensil, pulpen, penghapus, ataupun tip X ya adik-adik agar ketika menulis kita tidak mengalami kesulitan. Ketika persiapan sebelum menulisnya sudah selesai, selanjutnya kita akan ke tahap bagaimana cara duduk yang baik dan yang benar ya adik-adik. Kakak akan memberitahu kepada kalian. Yang pertama, duduk tegak dengan punggung lurus dan bahu ke belakang. Yang kedua, posisi lurus sejajar dengan pinggul. Yang ketiga, jangan menyilangkan kaki. Yang keempat, jangan memelintir punggung. Dan yang terakhir, letakkan meja dekat dengan kursi. Kemudian, bagaimana cara memegang pensil dan yang benar? Kakak akan memberitahukannya ya adik-adik. Yang pertama, gunakan jempol, jari telunjuk, dan jari tengah untuk pegangan pensil ya. Yang kedua, letakkan bantalan jempol ke satu sisi pensil. Yang ketiga, tempatkan jari telunjuk di atas pensil. Dan yang terakhir, sangka pensil di jari tengah. Nah, tadi kan kakak sudah memberitahu persiapan apa saja yang dilakukan sebelum menulis. Selanjutnya, adik-adik dapat mempraktikkan langsung di rumah ya. Untuk mata pelajaran yang kedua, kakak akan mengajarkan mata pelajaran SBDP atau Seni Budaya dan Keterampilan. Untuk pelajarannya yaitu mengenai 2 dimensi dan 3 dimensi. Tolong simak ya adik-adik. Kira-kira adik-adik tahu tidak ya pengertian dari seni rupa 2 dimensi? Nah, seni rupa 2 dimensi adalah suatu karya seni rupa yang memiliki 2 sisi saja, yaitu sisi panjang dan sisi lebar, sehingga karya ini tidak mempunyai ruang dan tidak mempunyai unsur ketebalan. Nah, karya seni rupa 2 dimensi itu biasanya berupa sebuah gambar ataupun sebuah lukisan ya adik-adik. Yang kedua adalah pengertian dari seni rupa 3 dimensi. Kira-kira adik-adik ada yang tahu tidak ya pengertian dari seni rupa 3 dimensi? Baiklah, akan kakak beritahu. Seni rupa 3 dimensi adalah suatu karya seni yang dibatasi tidak saja dengan sisi panjang dan lebar, namun juga dibatasi oleh kedalaman dan ketinggian. Dalam bahasa sederhananya, yaitu karya seni yang mempunyai volume dan menempati sebuah ruang. Contoh dari karya seni rupa 3 dimensi adalah patung ya adik-adik. Adik-adik kan sudah tahu perbedaan dari seni rupa 2 dimensi dan seni rupa 3 dimensi. Nah, selanjutnya adik-adik dapat mempraktikkannya langsung di rumah ya dengan cara membuat sebuah karya seni rupa 2 dimensi dan sebuah karya seni rupa 3 dimensi. Nah, untuk materi terakhir atau materi yang ketiga yaitu mata pelajaran PPKN. Nah, untuk mata pelajaran PPKN ini kakak akan memberitahukan mengenai
peraturan apa saja yang harus kita taati, entah itu di rumah, di sekolah, ataupun di lingkungan sekitar ya adik-adik. Tolong pahami dan tolong simak. Untuk materi yang terakhir adalah memahami aturan di sekolah ataupun di rumah. Nah, yang pertama adalah peraturan sekolah. Peraturan sekolah yaitu peraturan yang diterapkan oleh sekolah dengan tujuan untuk memberi batasan dan mengatur sikap anak muridnya yang sering bersikap kurang kondusif dalam menjalankan proses belajar mengajar di sekolah. Nah, untuk peraturan-peraturan di sekolah biasanya yang pertama harus disiplin, kedua datang tepat waktu, ketiga seragam harus rapi, dan yang terakhir adalah hormat kepada gurunya ataupun sopan kepada gurunya ya adik-adik. Yang kedua adalah memahami peraturan di rumah. Nah, ada beberapa peraturan yang harus kita lakukan saat di rumah ya. Yang pertama, harus menghormati kedua orang tua. Yang kedua, tidak berbuat gaduh di dalam rumah. Yang ketiga, saling menghargai antara anggota keluarga. Yang keempat, mematuhi perintah orang tua. Yang kelima, saling membantu jika ada anggota yang kesusahan. Yang keenam, mengerjakan PR di rumah. Yang ketujuh, membantu orang tua seperti mencuci piring kotor, gelas kotor, ataupun mencuci baju ya adik-adik. Dan masih banyak hal lain yang harus kita lakukan untuk di rumah ya. Nah, sekian materi yang bisa kakak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah adik-adik.